A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai ramalan Ki Ronggo Warsito. Ramalan apa yang saya maksudkan? Yaitu ramalan mengenai 7 kesatria yang memimpin bangsa. Nah, di sini disebutkan ada 7 kesatria. Saya ingatkan bahwa saya selalu menyampaikan bahwa yang disebut kesatria itu adalah orang yang mempunyai sifat jujur, pemberani, adil, pembela kebenaran, mau berkorban. Itu beberapa sifat kesatria. Mungkin saya tambahkan yaitu mengenai kesatria yang beradab. Saya sebutkan tadi ada 7. Mungkin nanti ada beberapa episode ya, 1 atau 2 atau 3. Yang pertama, kesatria ini disebutkan Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Nah, itu bahasa Jawa, karena memang Ki Ronggo Warsito itu sekitar 300 tahun yang lalu ya, 18 berapa begitu lahirnya. Nah, Satrio sudah saya sampaikan tadi. Yang disebut Kinunjoro itu sering dipenjara. Murwo Kuncoro, yaitu Murwo itu menjadi atau memulai Kuncoro. Kuncoro itu terkenal, tersohor, termasyhur ya di situ. Jadi maksudnya adalah kesatria yang sering dipenjara lalu menjadi tersohor, terkenal, termasyhur. Nah, itu yang pertama. Itu kesatria yang pertama yang memimpin bangsa ini mengacu atau ya saya tafsirkan sebagai presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu sering dipenjara di mana-mana, dibuang ya. Sehingga waktu itu terus berjuang tidak kenal takut, berarti itu pemberani, kesatria. Lalu keberanian ini juga ditunjukkan ketika dia memproklamasikan kemerdekaan negara kita tahun 1945. Ini juga karena menunjukkan ini keberanian dari seorang kesatria. Dijajah Jepang ya seperti itu, pernah dipenjara, lalu dia berani memproklamirkan negara ini. Nah, di situ pada tanggal 17 Agustus 1945.
yang disebut apa ya tadi, kesatria, satrio, kinunjara, murwa, kuncoro. Dia memimpin bangsa ini sampai tahun 1966. Itu dia memimpin seperti itu. 41 tahun atau berapa ya, seperti itu. Yang kedua adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Nah, apa artinya? Satrio, ya satrio yang memimpin itu. Mukti Wibowo, mukti itu ya apa ya, enak, nikmat, karena mungkin kekayaan. Wibowo itu berwibawa, dia sebagai presiden, Wibowo berwibawa ya. Kalau mukti tadi mendapat kenikmatan, mendapat apa ya yang disebut mukti itu ya, kajen keringan itu ya termasuk mukti Wibowo ya, mendapat kenikmatan, kehormatan begitu saja. Lalu Wibowo itu berwibawa, kesandung. Kesandung itu tersandung, berarti di bawah. Misalnya kita kesandung batu, itu artinya ya di bawah. Kesampar, kesandung itu kalau kita tersandung, kesampar itu ya Pak, tidak terinjak. Kesampar itu ya kita jalan, kita menyampar sesuatu yang apa ya, yang tergeletak, itu namanya kesampar. Artinya apa? Yang kedua ini kesatria ini mukti, enak, mulia hidupnya. Mungkin karena kekayaan, mungkin karena kekuasaan. Mukti, Wibowo berwibawa karena kekuasaannya. Kesandung kesampar, ya tersandung karena dia sudah jatuh di bawah. Kesampar ya disampar-sampar, dipakai untuk mainan. Nah, ini Satrio Wibowo, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Ini adalah presiden kedua, yaitu mengenai Presiden Soeharto. Kita sangat paham ketika Presiden Soeharto itu memang kehidupannya mulia, kehidupannya mukti, kehidupannya nikmat, kehidupan kaya. Dan dia berwibawa karena dengan apa ya, karena dia juga dari militer, wah, ya berwibawa karena kesatria itu berani ya, berwibawa ya itu. Namun yang terakhir adalah kesandung kesampar, ya ketika jatuh itu tersandung dan tersampar ya, jadi seperti itu. Presiden kedua ini tahun berapa ya? 1966 sampai 1998, ketika itu ada reformasi. Ada reformasi. Sehingga dia lengser, Pak Harto lengser tahun 1998. Ada karena adanya reformasi ya. Sampai reformasi 98 ya. Setelah itu yang ketiga yaitu Satrio Jinumput Sumelo Atur. Yang disebut Jinumput diambil terus diletakkan, itu dijumput
ya dijemput dengan apa ya, tangan yang ya apa ya, mudah gitu aja dijemput, diambil dengan mudah, itu dijemput sedikit ya, dijemput itu ngambil sedikit. Sumelo atur, sumelo itu menyela, atur itu ya pembicaraan. Sehingga kalau diartikan yaitu mengenai satrio ini yang diambil sedikit lalu dia menyela, menyampaikan sesuatu, berbicara. Ini mengenai yaitu karena yang ketiga berarti ini adalah presiden ketiga atau pemimpin ketiga bangsa Indonesia. Siapa dia? Yaitu dia adalah B.J. Habibie. Dijemput, kenapa dia dijemput? Karena dia tidak melalui pemilihan, tidak melalui tapi hanya diambil karena dia wakil presiden waktu itu, diambil, nah, lalu dijadikan presiden. Nah, berapa tahun dia? Oh, Presiden Habibie ya. Presiden Habibie itu seorang teknokrat yang dulu yang pertama disebut yaitu mendirikan Nurtanio atau DI sekarang ya, Dirgantara Indonesia PTDI ya. Nah, dia seorang teknokrat. Teknokrat itu ahli teknik pesawat ya. Lalu berapa lama Presiden Habibie memerintah? 98 sampai 99, berarti 1 tahun. Nah, itulah yang disebut sumelo atur, sedikit atau sebentar saja. Nah, itulah 3 kesatria yang disebutkan oleh Ronggowarsito, dan itu ramalan itu apakah asli atau tidak saya tidak tahu, tapi seperti itulah penafsiran saya, yaitu mengenai Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Yang kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Yang ketiga yaitu Satrio Jinumput Sumelo Atur. Nah, baru 3 yang bisa saya sampaikan karena waktunya seperti ini. Ya, semoga yang sedikit ini menambah pengetahuan panjenengan sedaya untuk apa ya? Ya, menafsiri ramalan Ronggowarsito. Nah, di situ yang saya sampaikan untuk hari ini. Yang jelas bahwa 3-tiganya disebutkan kesatria oleh Ronggowarsito. Nah, itu saja untuk hari ini. Sekali mohon maaf ya jika di dalam saya menyampaikan ini banyak kesalahan, karena memang hari ini saya agak tergesa-gesa ya. Saya kira itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.